Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 5? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus untuk belajar di rumahnya ya nak ya. Anak ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang akhlak terpuji. Kemarin kita juga sudah belajar tentang akhlak terpuji, yaitu adab di tempat umum dan adab di tempat ibadah. Untuk sekarang kita akan membahas akhlak terpuji, yakninya tentang teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Baik anak ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang teguh pendirian. Anak ibu juga bisa lihat buku paketnya halaman 58 ya. Halaman 58. Yang pertama teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya. Dia akan memegang teguh pendapatnya dan tidak akan mudah tergoyahkan. Meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap bertahan dengan pendapatnya. Orang seperti ini bukan tipe orang yang cari mungkana atau yang ingin dipandang baik oleh orang lain. Dengan kata lain, mengorbankan pendapatnya hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Yang orang yang teguh pendirian bukan orang yang tidak mau menyenangkan orang lain, tetapi dia akan mempertahankan apa yang dia yakini atau pendapatnya. Dia akan mempertahankan pendapatnya. Nah, begitu ya nak ya. Jadi contohnya nih, contoh anak ibu disuruh sama orang tua untuk menjaga adik di rumah karena orang tua ke pasar. Tiba-tiba ada temannya ngajak untuk pergi main. Orang yang mempunyai sifat teguh pendirian, maka dia tidak akan pergi main dengan temannya, tetapi dia tetap amanah dan tetap menjaga pendiriannya kalau dia akan tetap menjaga adiknya di rumah. Itu termasuk salah satu contoh orang yang teguh pendirian ya. Kemudian di situ ada contoh juga tentang teguh pendirian. Anak ibu bisa baca ya nak ya. Ibu tidak menjelaskan secara keseluruhannya. Yang untuk contohnya anak ibu bisa baca di buku paket halaman 58. Kemudian kebalikan dari sifat teguh pendirian adalah tidak mempunyai pendirian atau biasa disebut pelin-pelan. Jadi orang yang tidak mempunyai sikap teguh pendirian berarti disebut juga pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Atau dalam peribahasa di sini bagai air di daun talas. Artinya apa? Orang yang pelin-pelan akan mudah merasa bimbang. Ia tidak yakin dengan pendiriannya atau mudah mengubah pendiriannya untuk menyenangkan orang lain. Apalagi jika dalam berpendapat tidak ada yang sama dengan pendapatnya, maka akan semakin menambah rasa ragu-ragu dalam hatinya. Jadi kalau orang yang memiliki sifat teguh pendirian itu dia tidak akan ragu dengan pendapatnya ya nak, walaupun yang lain tidak sependapat dengan dirinya, dia akan mempertahankan pendapatnya. Itu sifat teguh pendirian. Oke anak ya, kita masuk ke dermawan. Dermawan adalah orang yang suka memberi barang yang berguna baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Barang yang berguna dapat berupa uang, makanan, pakaian, dan lainnya. Orang dermawan merupakan orang yang terhindar dari sifat mendustakan agama. Jadi orang yang dermawan ini sama juga dengan orang yang suka membantu, orang yang suka menolong, baik itu dalam keadaan susah dia sendiri ataupun dia dalam keadaan senang. Menolong itu tidak hanya berupa barang juga nak. Menolong tidak hanya berupa barang, kita membantu untuk jalan keluar seseorang, memberikan pendapat, itu juga sudah menolong. Tapi kalau dermawan adalah suka memberi barang. Kalau dermawan itu kita suka memberi barang dalam bentuk uang, dalam bentuk pakaian, makanan, dan lain-lainnya, kita membantu. Kemudian
dermawan juga dijelaskan dalam surat Al-Maun ya nak ya. Anak ibu pasti hafal surat Al-Maun ya. Silahkan dibaca artinya. Kemudian di sana juga ada contoh dari orang yang bersifat dermawan. Jadi kalau anak ibu mempunyai harta yang lebih, maka bersedekahlah, karena bersedekah termasuk sifat memiliki sifat dermawan. Oke anak ibu, ibu rasa kalau tentang dermawan anak ibu sudah paham ya. Ibu lanjut ya nak ya, ibu lanjut ke optimis. Optimis berarti merasa yakin dapat melakukan sesuatu. Jadi percaya diri. Optimis itu sama juga dengan percaya diri. Lawan katanya adalah pesimis, orang yang selalu ragu-ragu atau tidak percaya diri. Orang pesimis selalu cenderung sulit berkembang dan kurang percaya diri. Sebaliknya, orang yang optimis akan cepat maju dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Di situ juga ada kisah yang anak ibu bisa baca tentang perilaku optimis. Jadi optimis itu perlu diikuti dengan usaha. Jadi kalau kita mau punya rasa optimis, harus ada usaha dari diri kita sendiri biar kita timbul rasa percaya dirinya. Sikap optimis akan muncul apabila kita menjalani kehidupan dengan berpegang pada ajaran agama yang benar. Optimis termasuk akhlak terpuji. Oleh karena itu membiasakan bersikap optimis dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan dalam agama, karena kalau orang optimis, kalau orang yang percaya diri, pastinya dia akan yakin, tapi yakinnya itu dalam kebenaran ya nak ya, bukan yang salah. Kadang-kadang kan orang terlalu percaya diri walaupun sebenarnya itu dia salah. Itu nggak baik juga ya nak ya. Kita boleh percaya diri tetapi dalam hal yang benar, karena kalau tidak percaya diri akhirnya kita jadinya pesimis itu juga bisa dekat dengan putus asa, tidak percaya diri atau putus asa. Oke lanjut ya nak ya, selanjutnya ibu bahas tentang qanaah. Qanaah ialah rela dengan pemberian Allah atau bersyukur atas pemberian Allah. Jadi orang yang selalu bersyukur atas pemberian Allah, ikhlas menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, itu adalah orang yang qanaah. Sifat qanaah membuat orang hidup tenang dan bahagia. Orang yang qanaah tidak pernah merasa kekurangan. Kekayaan itu bukan hanyalah harta, melainkan bersihnya hati dari ketamakan dan kerakusan. Jadi otomatis orang yang mempunyai sifat qanaah dia tidak akan tamak ataupun rakus, karena dia selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, atas rezeki dan usaha yang telah dia lakukan, atas doa-doa yang telah dia panjatkan kepada Allah, dia mendapatkan rezeki dari Allah dan dia selalu bersyukur. Jadi kalau orang yang selalu bersyukur maka hatinya akan menjadi tenang. Jadi banyak di antara manusia yang mempunyai harta berlimpah namun ia selalu merasa kekurangan. Hatinya selalu menuntut untuk memiliki harta yang lebih banyak daripada yang dia dapatkan sekarang. Berarti dia itu memiliki sifat rakus atau tamak. Sebaliknya, orang yang sedikit hartanya tetapi ia rela menerimanya atau disebut qanaah tadi, hatinya tidak pernah menuntut lebih dari apa yang dia miliki. Harta benda selalu membuahkan kebaikan baginya. Ia tidak merasa risau dengan harta benda orang lain yang lebih banyak. Kerelaannya dengan pemberian Allah itulah yang membuat hatinya merasa tenang dan bahagia. Bagi orang qanaah, harta hanyalah di tangan, bukan di dalam hati. Harta itu hanya di tangan dan sewaktu-waktu bisa lepas dan sewaktu-waktu bisa hilang, tergantung Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, karena kita tidak bersyukur, Allah ambil semua harta kita, semuanya akan hilang. Jadi kalau harta itu tidak kekal ya nak ya. Sedangkan hati yang ikhlas, hati yang bersih itu akan kekal.
Artinya ia tidak menjadikan harta sebagai sesuatu yang paling dia cintai. Harta adalah sarana untuk beribadah. Jika diberi kelonggaran rezeki, ia bersyukur, ia akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang memerlukan. Jika dalam kesempitan, ia pun bersabar. Itulah orang qanaah ya nak ya. Anak ibu bisa baca juga ya di halaman 61 dan 62 penjelasannya. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Jadi dalam doa tersebut terdapat kata tawakal dalam doa ketika keluar rumah. Ada doa ketika keluar rumah kita membiasakan mengucapkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Itu pun sampai situ pun boleh juga ya nak ya. Dalam doa tersebut terdapat kata tawakal. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Dengan bertawakal berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan Allah yang memberikan, bukankah Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada hambanya? Kita yakin kan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka janganlah berprasangka buruk kepada Allah. Selalulah bertawakal dan berserah diri kepada Allah kalau kita sudah melakukan ikhtiar dan doa. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan atau usahakan akan menuai hasil yang sama dengan usaha dan doa kita kepada Allah. Di sini sikap tawakal memberi banyak keuntungan atau manfaat. Yang pertama, mendapatkan ketentraman hati. Yang kedua, terhindar dari rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Yang ketiga, jika menemui kegagalan kita tidak merasa kecewa. Yang keempat, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Jadi banyak banget manfaat dari sifat tawakal itu ya nak ya. Ada salah satu yang perlu diingat dalam wujud sikap tawakal kepada Allah. Kita hanya boleh bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Misal kita harus mempersiapkan diri dengan belajar giat untuk menghadapi ujian atau ulangan. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana nilai hasil ulangan itu kita serahkan kepada Allah. Itu salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Oke anak ibu, itu penjelasan tadi tentang akhlak terpuji dari teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah dan tawakal. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke WA pribadi ibu. Nanti untuk tugasnya ibu kirimkan melalui WA group. Silahkan dibaca dan diulangi lagi pelajaran-pelajaran yang sudah ibu ajarkan sebelumnya, karena sebentar lagi kita mau ujian ya nak ya. Hari Senin kita udah ujian akidah akhlak. Jadi diulang terus materinya, karena apa yang ibu ajarkan itu pasti akan masuk di soal ujiannya. Semangat terus untuk belajar di rumahnya. Jangan lupa untuk ulang pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.